Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gian Anis Susanti dari SDN Kelurahan Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, CGP Angkatan 9 Kabupaten Magetan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pra-observasi supervisi akademik, dan pada kali ini saya ditemani oleh Bapak Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Angga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anis. Bagaimana kabar Pak Angga hari ini? Alhamdulillah, meskipun sedikit kurang enak badan, tapi badan tetap semangat. Alhamdulillah. Seperti yang sudah kita sepakati dan agendakan, bahwa besok saya akan melakukan supervisi akademik. Saya akan membersamai Pak Angga di kelas dalam pembelajaran. Bagaimanakah? Apakah Pak Angga sudah menyiapkan segala sesuatunya? Insya Allah sudah siap, Bu Anis. Besok saya akan mengajar di kelas 6 tepatnya pada jam ke-1 dan 2. Baik Pak Angga, kaitan dengan hal tersebut, yang pertama ingin saya tanyakan mengenai tujuan pembelajaran. Seperti apa yang ingin Pak Angga capai? Baik, terima kasih. Dalam supervisi akademik nanti, kebetulan anak-anak itu kan sudah sampai pada materi tentang pemahaman Quran Surat Al-Kafirun. Oke Pak Angga, untuk tujuan pembelajaran yang telah Pak Angga tetapkan tadi, apa yang akan Pak Angga kembangkan untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran tersebut? Ya, dalam hal ini saya akan mengembangkan skill atau kemampuan siswa dalam menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana kita bisa mengetahui bahwa pelajaran agama itu adalah fondasi yang paling awal yang harus ditanamkan kepada anak karena terkait dengan pembentukan karakter anak. Oh begitu ya Pak Angga, bagus sekali yang ingin dikembangkan oleh Pak Angga. Lalu untuk mencapainya, bagaimana strategi pembelajaran yang akan Pak Angga lakukan besok? Ya, tentunya saya akan memetakan cara pembelajaran murid-murid saya. Kemudian saya akan mengadakan penilaian diagnostik awal untuk mengetahui pengetahuan awal yang mereka miliki sebelum pembelajaran mengenai materi yang akan diajarkan. Setelah itu saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang meliputi 3 tahapan, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk. Jadi nanti dalam proses pembelajaran Pak Angga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi melalui 3 tahapan. Mungkin ada strategi yang lain dari apa yang telah Bapak sampaikan, semisal menggunakan metode seperti apa dalam pembelajaran nantinya? Ya, baik Bu Anis. Selain strategi yang sudah saya sampaikan tadi, saya akan lebih menekankan pada inovasi konten tidak hanya berupa video, tapi juga alat peraga yang dapat langsung dilihat oleh anak-anak dan mereka dapat mempraktekannya secara langsung dengan cara berkelompok. Oh, sangat bagus sekali yang sudah Bapak rencanakan. Dari strategi yang akan Pak Angga lakukan ke depannya, kemungkinan ada kendala yang muncul misalnya dari siswa atau alat yang diperlukan dalam proses pembelajaran nanti. Pastinya dalam segala sesuatu ada kendala, dan tentu saya sebagai guru harus bisa mengatasi kendala tersebut, karena pepatah mengatakan guru itu ibarat dalang ora kurang lakon. Dalam hal pemahaman materi tentang Quran Surat Al-Kafirun, anak-anak mempunyai kendala. Masih ada beberapa yang belum menguasai tajwid yang baik dan benar dalam membaca Surat Al-Kafirun, sehingga itu menyebabkan pada pemahaman terkait dengan nanti maknanya. Seperti itu. Dari kendala-kendala tersebut, insya Allah dapat teratasi oleh Pak Angga. Kemudian harapan dari observasi yang akan kita lakukan besok seperti apa? Ya, dengan adanya observasi akademik, nanti diharapkan apa yang saya lakukan itu bisa dilaksanakan dengan konsisten. Apa yang sudah saya tuangkan dalam RPP bisa terlaksana dengan baik, sesuai dengan harapan yang ujungnya adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Oke, saya kira cukup sampai di sini perbincangan kita hari ini Pak Angga. Sampai ketemu pada hari Senin di kelas 6. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk saya wawancarai. Baik, sama-sama Bu Anis, terima kasih. Kalau begitu saya undur diri dulu karena masih ada aktivitas mengajar di kelas lain. Baik Pak.
Beris. Siangan juga. Ya kalian itu bisa berapa? Aduh, gila terus satu jam tak nol ini apa? Coba ngapain aja? Main game. Lihat, kamu tahu besok harus sekolah, nggak besok tidak nonton bisa setengah. Oke, ya siapa yang hari ini berdoa dan berniat angkat tangan? Apa selali lagi? Nah, kelihatan toh? Nempelmu di mana sih tak? Di kamar sebelah mana? Kalau sampai kamu nggak lihat? Kebaca nggak? Kelihatan nggak kalau kamu berangkat sekolah? Terus kenapa? Kalau sampai lupa? Atau cuma sekedar buat ini nanti tak suruh buat lebih kecil lagi, kayak misal nanti lupa-lupa lagi, ya? Jalan, kenapa? Kamu nempelnya di mana? Lihat kelihatan apa enggak? Tapi pas tidur. Pas tidur, pas berangkat itu loh. Berarti tak suruh bikin kecil lagi nanti segitu, segini. Nah, baik. Besok tak seminggu nanti tak cek, tak cross check kok masih lupa lagi, tak sini. Siapa lagi yang lupa? Kenapa lupa? Siangan, Pak. Berangkatnya siangan. Berangkatnya kesiangan. Lah, emang nggak bisa. Berdoa berapa lama? Berniat berapa lama? Satu lagi. Sifat nih. Wes gak subuh terus mau ikan. Lah terus kenapa? Nempelmu di mana? Bukan itu. Apa nggak lihat pas berangkat tadi? Nah terus apa cuma itu bukan cuma tulisan. Dilaksanakan, Cak. Aku gak eman tuh kalian tuh. Masuk seharian di sekolah tapi tidak punya catatan amal kan eman. Ya, itulah kenapa Pak Angga pengen kalian itu tulis, tempel, pas berangkat dilihat. Ya, besok jangan sampai lupa berdoa dan berniat. Bisa dilaksanakan? Bisa dilaksanakan? Bisa. Ya Pak Angga tunggu. Ya. Selanjutnya sebelum kita masuk ke pembelajaran, coba Pak Angga pengen kalian semua berdiri di samping mejanya. Di sebelah sana, sebelah sana. Sebelah sana. Ya. Coba Pak Angga ingin kita bermain ice breaking, ya. Niatnya, tujuannya adalah untuk melatih konsentrasi. Ya. Kalau ini ice breaking-nya beda dengan yang kemarin, ya. Pak Angga ingin kalian menirukan suara. Ya. Suara hewan pastinya. Siap ya? Siap semuanya? Siap. Suara tokek. Suara tokek. Suara monyet. Suara monyet. Saya mantep dong, dijak bulan tenanan kok malah nanggung. Suara monyet. Nah, suara kambing. Suara kucing. Suara anjing. Suara sapi. Oh mantap. Kok mumi? Ngomongmu. Lagi suara sapi. Oke, suara nyamuk. Suara taman. Kok siapa? Pengen kote. Suara taman. Suara taman. Suara taman. Suara ular. Suara ubur-ubur. Suara ubur-ubur gak ada. Suara harimau. Yang mana yang salah? Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, suara ubur-ubur tidak bersuara, berarti dia. Ini mau suara buku sos.
Oke, ya. Oke, tadi kita sudah stretching. Angga yakin dengan stretching itu membuat kita relax, ya. Karena Angga berharap dalam pembelajaran ini kita senang, ya. Kita pahami dengan hati yang riang gembira. Nah, setelah ini tema kita hari ini adalah tentang Quran surat Al-Kafirun. Al-Kafirun itu artinya apa toh? Orang kafir. Berapa ayat? 6 Oke. Sebelum nanti kita masuk ke sini pembahasan materinya, Pak Angga ingin kalian mendengarkan dan melihat sebuah video ya yang berkaitan dengan surat Al-Kafirun. Nanti kalian dengarkan dulu, baru kemudian kalian tirukan. Siap ya? Nah, semuanya kita berkumpul di belakang. Nah, yang perempuan sebelah sini, yang laki-laki ke sana, Ya. Ke situ loh, coba ke situ. Oke, siap semuanya ya, disimak ya. Oke, di stop dulu, di pause. Pause itu loh, di spasinya loh, diklik. Lah. Di stop. Nah, oke ya. Kalian tadi sudah mendengarkan surat Al-Kafirun dengan metode apa tadi? Metode Manur. Jika Angga ingin kalian menirukan ya, membaca Quran surat Al-Kafirun dengan metode Anur. Siap? Siap semuanya? Jangan mendayu-dayu. Ya, cepat. 1, 2, 3. Satu, semuanya kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke. Nah, tadi kita sama-sama sudah melafalkan Quran surat Al-Kafirun. Al-Kafirun tadi kalian sudah menyebutkan apa artinya? Orang-orang kafir. Ada berapa ayat? Nah, urutan keberapa surat Al-Kafirun ini? Ya. Termasuk surat apa? Termasuk surat Makkiyah. Terus urutan surat keberapa? Ayo dari surat An-Nas.
Surat An-Nas itu ke-14. Jadi kalau mundur, Al-Falaq berapa? 13. Terus kalau Al-Ikhlas 112. Terus Al-Lahab 111. An-Nasr 10. Berarti Al-Kafirun. Nah, jadi menghitung mundurnya seperti itu. Nah, yang paling penting dalam Quran surat Al-Kafirun itu adalah ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir. Ya, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Jadi inti dari Quran surat Al-Kafirun itu ya pesannya mengajarkan Untuk saling menghormati dengan kepada kita satu, saling menghormati. saling toleransi. Toleransi itu apa tuh, Jan? Sikap yang bagaimana? Sikap saling menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan. Kalau dalam hal ini perbedaan apa, Jan? Nah, kalau dalam surat Al-Kahfi itu maksudnya adalah tentang perbedaan agama. Ada juga perbedaan tentang apa? Apalagi kalau di Indonesia ini yang bermacam-macam. Suku, apa? Bahasa. Apalagi? Budaya. Kok kas itu? Ras apa? Ras itu ada warna kulit, ada jenis rambut. Nah, warna kulit kalau di Indonesia itu ada apa aja? Putih, hitam, Kamu ada orang putih. Albino itu. Orang Indonesia itu kulitnya apa? Coklat atau sawo sawo. Terus ada lagi selain sawo matang. Kulitnya apa? Yang orang timur. Hitam. Kalau rambutnya bermacam-macam, ada yang lurus, ada yang berobat, ada yang keriting. Ada sing keritingnya mulai keriting biasa, ada sing keritingnya sing apa? Nah, itu namanya berbagai perbedaan. Nah, Quran surat Al-Kafirun, ingat. Ini mengajarkan kepada kita toleransi dalam hal beragama, tapi ya kita juga harus teguh dalam hal apa? Dalam hal apa? Keyakinan atau akidah. Itu loh, ya. Surat Al-Kafirun ini turun karena pada saat itu orang-orang kafir menawarkan kepada siapa? Nabi Muhammad untuk apa? Menyembah berhala. Nah, Muhammad, gelem nyembah Tuhanku. Gitu. Nanti aku juga nyembah Tuhanmu wis. Misalnya setahun, aku nyembah Tuhanmu setahun, kowe nyembah Tuhanmu setahun. Gitu. Diiming-imingi harta segala macamnya. Tapi kemudian turunlah surat Al-Kafirun melalui malaikat siapa? Jibril. Akhirnya Allah langsung perintah. Ya. Jadi kemudian yang terakhir itu ada kata-kata ayat yang terakhir lakum dinukum waliyadin. Artinya untukku agamaku, untukmu agamamu. Berarti artinya apa? Ya kita berbeda, nggak apa-apa. Tapi kamu nggak usah memusuhi aku. Begitu juga sebaliknya kita juga tidak boleh memusuhi agama lain. Di Indonesia tuh enak. Orang Islam bisa ibadah tenang. Tenang nggak? Di kelurahan ada orang Kristen nggak? Sudah nggak? Nggak ada. Kalau di Bau Nasti, Bogor desanya Tangga itu ada.
itu mau ibadah sak waya-waya juga bisa. Tidak ada yang tidak ada yang mengganggu. Nggak mungkin misalnya kita orang Islam duduk, mau jenenge gereja akar. Nggak mungkin. Karena hak asasi manusia. Tapi coba bayangkan kalau kalian kita berada di mana? Di Palestina, berada di Amerika, di Bali, nggak usah jauh-jauh di Bali. Itu aja kita susah menemukan masjid. Bingung kita mau sholat. Tapi kalau di Indonesia masih mending lah, kita masih saling menghargai. Tapi kalau di luar itu kita kadang kalau kita sholat itu dia kena apa namanya marah. Bahkan orang yang bekerja sholat aja tidak boleh. Dan itu berarti dia tidak memahami Quran surat Al-Kafirun. Tapi kalau orang Islam harus paham ini. Begitu paham Quran surat Al-Kafirun, maka berarti dia paham. Saya tidak boleh memaksakan kehendak, apalagi memaksakan agama. Ya. Oh, kita ini sama-sama manusia ciptaan Allah dan Allah memang menciptakan berbeda. Cuma yang wajib kita yakini bahwa agama yang paling benar adalah agama Islam. Itu ya. Oke, siap. Nah, ini pesannya. Yes, tadi lagu di hukum juga sudah kalian pahami artinya. Nah, untuk memperkuat pemahaman kalian tentang Quran surat Al-Kafirun, setelah ini kita akan bermain. Ya. Belum orang bulanan. Urun pangan ngono lho. Belum banget bisa bulanan. Nah, di sini sudah ada namanya kartu pertanyaan. Ada berapa ini? 5. Ada 5. Di sini nanti kita acak. Nah, coba panggil diri kalian semuanya berdiri. Ya, berdiri. Nah, maju ke depan. Maju ke depan sini semua. Betul lingkaran. Betul lingkaran. Sekarang kita mau pipa. Menentukan 2 orang yang kalah. Yang kalah maka dia menjadi. Jadi kita nanti namanya itu happy train. Ya, kereta yang berbahagia. Nah, kita nanti akan bermain kereta-keretanan. Harus ada 2 orang yang menjadi gerbongnya. Nah, nanti pas pada saat tertentu kalian sambil menyanyikan lagu cuplek-cuplek suweng. Nah, nanti pakai bilang stop, berarti gerbongnya menutup. Ya. Nah, yang terjebak di gerbong itu maka dia harus menjawab pertanyaan dan mengambil dari secara acak dari kartu itu. Siap ya? Nah, oke, sekarang silakan Bang Tiba. 1, 2, 3. Yang hitam mundur. Mundur hitam. Putih mundur. Wah, jadi kalian jadi oke. Nah, ini berarti kalian jadi gerbongnya sini ya. Ini. Nah, yuk yang semuanya ke sana. Ke sana semua. Yang paling tinggi depan. Ya. Berarti cuma sini, cuma sini. Ya, siapa apa? Pokoknya yang laki-laki tekan sama laki-laki, perempuan itu perempuan. Siap? Kita mulai ya. Nanti muter sini, muter sini.
Ya, Siva karena tadi sudah terperangkap, silakan menjawab pertanyaan dari yang Pak sampaikan dari kali ini. Apa arti surat Al-Kafirun dan sebutkan jumlah ayatnya? Arti gitulah arti surat. Oke, jawabnya betul? Aman. Kalau salah berarti dia harus di sini, nggak ikut. Oke, lanjut lagi yuk. Yuk. Sana lo ke sana. Nggak ada kalian. Yuk, 1, 2, 3. Saya nyanyi sederhana. Kita bacakan. Surat Al-Kafirun mengajarkan kita untuk bersikap toleransi. Betul salah? Yuk baca lagi. 1, 2, 3. Sekarang pertanyaannya, apa arti dari ayat yang berbunyi lakum dinukum waliyadin? Untukmu agamamu, untukku agama. Betul salah? Oke. Lanjut. 1, 2, 3. Masih ada kita baca dengarkan. Nah, sebutkan yang lainnya jangan lupa boleh ngajari. Sebutkan bunyi ayat keempat surat Al-Kafirun. Terus salah? Ini berarti siapa yang bisa katakan? Ayat keempat, apa mereka? Oke, mantap. Ya. Berarti mereka sudah aman, nanti tidak berperangkap lagi. Yuk, lanjut. Yuk, lokasi lain. Nah, 1, 2, 3. Surat Al-Kafirun merupakan urutan surat ke 109. Betul salah? Oke. Berarti silakan kembali ke kelas semuanya ke belakang. Lihat. Kenapa dia katakan? Maka dia ikut kita semuanya. Nyanyi apa lagunya? Ya, bangga ada 5 ya, sambil joget. Ya, kalian tepuk tangan sambil nyanyi. Sendiri dia joget. 1, 2, 3.
Oke, dah. Hari ini kita selesai. Sekarang ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari surat Al-Kafirun ini, ya, kita ini sebagai ciptaan Allah SWT, kita harus saling apa ini namanya? Toleransi. Toleransi. Kenapa kita harus toleransi? Karena memang Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad untuk diajarkan kepada umatnya, kita ini memang diciptakan berbeda. Ya. Memang sudah sunatullah kita ini berbeda. Nah, dengan perbedaan itulah kita Allah menciptakan laki-laki dan manusia bersuku-suku supaya saling Menghargai. mengenal, ya, saling mengenal, saling menghargai, atau saling bertukar budaya, saling belajar. Nah, itu yang harus kita junjung bersama-sama. Tapi ya, dalam hal ini kita juga harus dipesani sama Allah untuk tetap apa? Teguh apa? Teguh kita. Kuat. Kuat bertahan, tetap ada pendirian. Ya, dalam hal apa? Keyakinan. Ya, keyakinan atau pandangan. Kalau untuk yang lainnya nggak apa-apa, berdagang boleh dengan orang non muslim. Kita dalam hal sosial boleh membantu. Nggak boleh kita bantu kok milih-milih. Kayak kalau Kristen mau Islam, orang Islam tak bantu. Kalau nggak Islam nggak boleh seperti itu. Semuanya harus kita bantu kalau memang membutuhkan bantuan. Ya, jadi ini silakan dipahami. Terus yang terakhir, Pak Angga ingin ada satu dari kalian yang menyampaikan, ya, refleksi bagaimana tanggapan pembelajaran hari ini. Saya minta tolong, ada yang berani maju? Kalau tidak nanti Pak Angga tunjuk. Siapa yang kalian berani menyampaikan? Fajar, Fajar. Oke, Fajar. Ya, dari ngadep sini loh. Dari proses pembelajaran hari ini, apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu dapatkan? Coba. Kalau senangnya kenapa? Bisa bermain dan belajar. Terus pesan yang didapatkan adalah apa tadi? Kita harus seperti apa? Kita harus saling toleransi. Harus ya. Dimanapun kita berada, kita harus saling toleransi. Oke, terima kasih Fajar. Silakan. Oke, ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini anak-anak. Ya, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan yang bersama-sama. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ya, jangan lupa nanti jurnal sholatnya tetap diisi, sholatnya dijaga karena kalian sudah kelas 6, sudah pada balik, ya. Catatan amal baik dan buruk akan terus berjalan. Itu pesannya dari Pak Angga. Kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya, tentunya dengan permainan, dengan materi yang berbeda lagi. Tangga tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Anis Susanti, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Magetan. Pada hari ini saya akan melaksanakan tahapan supervisi akademik, yaitu tahap pasca observasi. Di sini saya ditemani oleh Pak Angga Aris Widyatama, dan juga terima kasih atas kehadirannya Ibu pengajar praktik, yaitu Bu Ria dari kelas 087B. Dan berikut tahapan pasca observasi yang akan kami laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Angga, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Anis, hari ini luar biasa sekali, sehat. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan tahapan pra-observasi juga tahapan observasi, hari ini kita akan melaksanakan tahapan pasca observasi yang akan diamati langsung oleh Bu Ria selaku pengajar praktik di kelas 087B. Nah,
Kalau boleh saya tahu, apa harapan Pak Angga dari diskusi kita hari ini? Kemarin saya sudah berdiskusi dengan Bu Anis ya, dan ada juga yang saya ingin sharingkan dengan Bu Anis terkait tahapan observasi yang sudah dilakukan. Pada tahap pra-observasi, Pak Angga menyampaikan ada hal-hal yang ingin diperbaiki. Kira-kira rencana perbaikan itu berjalan atau tidak saat observasi, Pak? Oh iya, pada saat pra-observasi, saya khawatir tentang waktu jam istirahat. Alhamdulillah, waktu tersebut sesuai dengan rencana dalam pembelajaran. Pada saat mereka berdiskusi, saya membatasi waktu mereka, sehingga saat jam istirahat mereka mendapatkan waktu istirahatnya yang cukup. Jadi rencana itu berjalan dengan baik ya Pak Angga. Nah, bagaimana perasaan Pak Angga setelah melaksanakan observasi itu? Alhamdulillah rasanya sangat lega sekali karena anak-anak mendapatkan haknya juga dan saya juga merasa senang Bu Anis. Terkait tujuan pembelajaran ini Pak Angga, apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai? Baik, untuk tujuan pembelajaran itu sudah tercapai. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah yaitu mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Quran Surat Al-Kafirun dalam kehidupan sehari-hari. Ya, intinya tujuan pembelajaran itu tercapai ya Pak Angga ya. Dan benar sekali menurut hasil pengamatan saya melihat proses pembelajaran itu berjalan dengan lancar. Anak-anak aktif, rencana-rencana yang ingin Pak Angga perbaiki terlaksana dengan baik. Berkaitan dengan itu semua tadi, kira-kira praktik baik apa yang akan Pak Angga lakukan saat observasi dan perlu dipertahankan atau ada yang ingin ditingkatkan? Baik, yang saya lakukan adalah yang pertama menyiapkan RPP yang sudah saya susun secara terstruktur agar saat menjalankan tersebut dengan baik. Lalu menyampaikan media pembelajaran apa adanya dan juga menyusun LKPD sesuai dengan kelompoknya, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Saya juga menyusun asesmen penilaiannya, dan yang ingin saya tingkatkan adalah kompetensi mengajar saya. Saya perlu persiapan yang lebih matang lagi. Saya perlu mencari referensi dari internet dan kolaborasi dengan rekan sejawat, mengikuti KKG atau komunitas belajar untuk bertukar pendapat, dan juga mengikuti workshop atau webinar untuk menambah pengetahuan juga wawasan saya Bu Anis. Oke, terkait praktik baik itu memang perlu persiapan yang matang dan benar-benar harus kita siapkan ya Pak, baik RPP, media pembelajaran, LKPD, asesmen penilaian agar tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Terkait keinginan atau harapan Pak Angga untuk meningkatkan kompetensi itu, yaitu dengan mencari referensi dari berbagai sumber baik dari internet, juga dari komunitas belajar atau juga mengikuti workshop ataupun webinar. Nah, dari rencana ini kira-kira kapan Pak Angga mulai melaksanakannya? Sepertinya secepatnya akan baik Bu Anis. Harapannya malah mulai besok saya akan terapkan dalam pembelajaran. Berarti besok sudah Pak Angga terapkan ya. Nah, setelah rencana-rencana ini Pak Angga bisa segera menerapkan, kemudian apa yang Pak Angga harapkan dari pembelajaran yang akan dilakukan? Ya, tentunya saya punya harapan, yaitu harapan saya ke depannya pembelajaran ini terlaksana dengan lebih baik lagi, lebih menyenangkan, dan lebih dikangeni sama anak-anak. Kira-kira siapa saja yang bisa membantu Pak Angga untuk berkomitmen atas rencana-rencana Pak Angga tersebut? Ya, pastinya dan tentunya rekan sejawat untuk berkolaborasi, juga siswa yang dalam menerapkan pembelajaran di kelas Bu Anis. Wah, luar biasa sekali. Jadi perlu kolaborasi dengan teman sejawat juga siswa ya Pak. Nah, bagaimana perasaan Pak Angga setelah diskusi ini? Rasanya alhamdulillah luar biasa sekali, saya lega dan saya senang. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Bu Anis sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan mendengarkan cerita saya. Alhamdulillah lega ya Pak Angga. Diskusi kita pada hari ini sepertinya sudah harus kita akhiri. Saya juga mengucapkan terima kasih pada Pak Angga dan saya mohon maaf apabila saya ada salah kata atau ada
ada hal yang kurang berkenan, dan terima kasih untuk Bu Ria selaku pengajar praktis yang selalu mendampingi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.